Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara Reset, Renungan Sebelum Tidur, yang berkolaborasi dengan Inspirasi Kehidupan. Biarlah malam hari ini kita dapat menikmati akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari kita bersama merenungkan satu kisah miskin tapi kaya, atau kaya tapi miskin. Dikisahkan suatu hari, ayah dari suatu keluarga yang sangat sejahtera membawa anaknya bepergian ke suatu negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, dengan maksud untuk menunjukkan bagaimana kehidupan orang-orang yang miskin. Mereka menghabiskan waktu berhari-hari di sebuah tanah pertanian milik keluarga yang terlihat sangat miskin. Sepulang dari perjalanan tersebut, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Anakku, bagaimana perjalanan tadi?" Anaknya menjawab, "Wow, sungguh luar biasa, Pak. Kamu lihat kan bagaimana kehidupan mereka yang miskin?" tanya sang ayah. "Iya, Pak," jawab anaknya. "Jadi, apa yang dapat kamu pelajari dari perjalanan ini?" tanya ayahnya kembali kepada anaknya. Si anak menjawab, "Saya melihat kenyataan bahwa kita mempunyai seekor anjing, sedangkan mereka memiliki 4 ekor. Kita punya sebuah kolam yang panjangnya hanya sampai ke tengah-tengah taman, sedangkan mereka memiliki sungai kecil yang tak terhingga panjangnya. Kita memasang lampu taman yang dibeli dari luar negeri, dan mereka memiliki bintang-bintang di langit untuk menerangi taman mereka. Beranda rumah kita begitu lebar mencapai halaman depan, dan milik mereka seluas horizon. Kita tinggal dan hidup di tanah yang sempit, sedangkan mereka mempunyai tanah sejauh mata memandang. Kita memiliki pelayan yang melayani setiap kebutuhan kita, tetapi mereka melayani diri mereka sendiri." Sang ayah mulai tertegun mendengar penjelasan dari anaknya. Kita membeli makanan yang akan kita makan, tetapi mereka menanam sendiri. Kita mempunyai dinding indah yang melindungi diri kita, dan mereka memiliki
teman-teman untuk menjaga kehidupan mereka. Dengan cerita tersebut, sang ayah tidak dapat berkata apa-apa. Kemudian si anak menambahkan, "Terima kasih, Pak. Akhirnya aku tahu betapa miskinnya diri kita ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu sering kita melupakan apa yang kita miliki dan hanya berkonsentrasi terhadap apa yang tidak kita miliki. Kadang kekurangan yang dimiliki seseorang merupakan anugerah bagi orang lain. Semua berdasar pada perspektif setiap pribadi. Pikirkanlah apa yang akan terjadi jika kita semua bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kita, daripada kita khawatir lalu kemudian kita meminta-minta belas kasihan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang baru saja kita dengar di dalam renungan pada malam hari ini merupakan suatu teguran bagi kita yang merasa diri sudah kaya. Tapi ternyata kita miskin di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, ada yang merasa dirinya miskin, tapi ternyata kaya di hadapan Tuhan. Di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1-5 dituliskan demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka dikatakan apa? Kaya, ya. Namun mereka kaya. Kaya dalam hal apa? Ya. Dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjelaskan bagaimana jemaat Makedonia dipuji oleh Rasul Paulus karena ternyata mereka memiliki kualitas hidup rohani yang baik dan bahkan dikatakan kaya dalam kemurahan. Secara ekonomi, jemaat Makedonia mengalami kesulitan dan penderitaan. Orang-orang Makedonia tidak memiliki cukup uang, maka mereka dikatakan sangat miskin. Tetapi di sisi lain mereka sangat kaya. Bukan kaya harta, tetapi kaya di dalam cinta kasih, kemurahan, kepedulian pada orang lain,
Mereka begitu mudah menolong orang lain, sekalipun miskin dalam keuangan. Mereka dikatakan kaya akan kemurahan. Ada banyak orang kaya di dalam keuangan, tetapi miskin dalam kemurahan. Dia kikir, pelit, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak mau mendukung pekerjaan Tuhan. Dia berpikir kekayaannya itu hanyalah untuk diri sendiri dan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia sungguhlah luar biasa. Mereka telah mendahului dan bekerja lebih dari apa yang dikerjakan oleh jemaat Korintus. Secara finansial, kemampuan jemaat Korintus di atas jemaat Makedonia. Tetapi semangat orang-orang Makedonia jauh di atas semangat orang-orang Korintus. Oleh karena itulah apa yang dikerjakan oleh jemaat Makedonia menjadi pemikiran yang sangat serius bagi kita. Di tengah kondisi yang sulit dan pahit seperti masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah pencobaan berat, penderitaan yang harus dialami, ya. Namun kita belajar seperti orang-orang Makedonia, jemaat Makedonia, yaitu dikatakan mereka bersukacita, hatinya meluap dengan sukacita. Meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Mereka memberi menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka, agar pelayanan misi Rasul Paulus dapat terus berjalan dengan baik. Malam hari ini kita renungkan, apakah saudara orang miskin di hadapan Tuhan? Ataukah orang kaya di hadapan Tuhan? Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih untuk satu renungan, ilustrasi, yang memberikan inspirasi bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih untuk teladan jemaat Makedonia. Walaupun miskin, tetapi mereka suka memberi dan bahkan bersuka cita untuk terus menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami supaya kami dapat merenungkan hal ini. Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin diperkaya. Bukan kaya harta, tetapi kaya kebajikan dan kemurahan. Sehingga hidup yang ada ini pun dapat kami bagikan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, sehingga dengan berkat yang kami miliki, kami dapat berbagi. Dan kami kaya dalam kemurahan seperti jemaat Makedonia. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan kalau kita diberkati, kita tahu kita bukanlah pemilik, tetapi kita adalah pengelola. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan saudara bergabung di dalam acara live di Reset Renungan Sebelum Tidur yang malam ini berkolaborasi dengan Inspirasi Kehidupan. Dari Ibu Cynthia Rusli, Shalom Pastor Yahya, Bunda Arendawati, salam sehat selalu. Shalom juga Ibu Cynthia Rusli yang berada di Amerika saat ini dan menangkap siaran ini. Tuhan memberkati Ibu bersama dengan keluarga. Juga yang sudah bergabung, Riang Hatigea, Tuhan memberkati. Ibu Isya Iskandar Ong, Tuhan juga memberkati. Ibu Cynthia Rusli, 2 Korintus 8 ayat 1-5, kaya dalam kemurahan Tuhan. Dan komentar berikutnya, dalam kekurangan, menolong untuk sesama, mari kita hidup penuh dengan kemurahan. Juga Ibu Arindawati juga sudah bergabung mendengarkan acara ini.
Amin, kaya kebajikan dan kemurahan. Haleluya. Selamat malam, Pastor Yaya and family. Tuhan Yesus memberkati saudara semua malam hari ini dan dapat beristirahat. Besok bisa beribadah, baik ibadah yang offline maupun yang online. Apapun ibadah yang saudara ikuti dengan penuh sukacita. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.